macam rezeki kepada kita semua yang begitu melimpah, yang begitu banyak, sehingga kita tidak pernah bisa menghitung satu demi satunya. Oleh karenanya, marilah kita aktualisasikan wujud syukur kita ini, salah satunya dengan menghadirkan jiwa raga kita, mata penglihatan, pendengaran, dan hati kita untuk bertakarub kepadanya dalam rangka thalabul ilmi bersama Awasa Ilmu Pekerja Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua jamaah Wasa Ilmu bersama Pekerja Mengaji yang hadir pada malam hari ini di hari Rabu, hari pertama di bulan Safar 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 September 2021. Alhamdulillah di hari Rabu yang pekan kedua ini kita akan mengaji mengkaji syar'i kembali bersama Al-Ustadz Farhan Abu Furaihan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab baru, yakni kajian kitab tentang Asbab Sa'adatil Usroh atau sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Dan ini salah satu kunci bagaimana kita, khususnya bagi yang sudah menikah, ini menambah keilmuan kita untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tahapan-tahapannya, prosesnya harus seperti apa, insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Al-Ustadz Farhan Abu Furaihan di dalam kitab karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yakni kitab Asbab Sa'adatil Usroh, atau dalam bahasa Indonesianya sebab-sebab kebahagiaan dalam berumah tangga. Namun sebelum kajian dimulai, sambil menunggu Al-Ustadz Farhan hadir di tengah kita, karena tadi tepat pukul 20:11 waktu Indonesia Barat, azan Isya baru saja berkumandang di Banda Aceh, di mana Al-Ustadz Farhan berdomisili. Namun sebelum dimulai, kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan adab kajian online ini. Baiklah jemaah sekalian, adab yang pertama kami ingin menyampaikan, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi, diluruskan niat kita dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kemudian mengikat ilmu ini dengan catatan kita senantiasa menjaga aurat, beradab dan berakhlak mulia, majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Berikutnya adab yang kedua, marilah jemaah sekalian untuk sama-sama menggunakan nama asli untuk hadir di forum kajian ini, lalu kemudian memute mikrofonnya, dan wabil khusus kepada jemaah akhwat untuk menonaktifkan fitur kamera pada aplikasi Zoom meeting ini. Berikutnya pada saat sesi tanya jawab, kami akan mempersilakan kepada jamaah untuk bertanya baik melalui tombol raise hand ataupun juga melalui WhatsApp. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya melalui WhatsApp Pekerja Mengaji, silahkan diketik terlebih dahulu nama, kemudian pagar, asal kota domisili jemaah, pagar pertanyaan, kemudian dikirimkan ke 081 222 723457. Dan Masya Allah, Alhamdulillah panitia mendapatkan amanah dari penerbit buku, yakni pada malam hari ini atau selama kajian Pekerja Mengaji dalam pekan ini, setiap malam pengajian atau setiap malam kajian akan menghadirkan hadiah sebanyak 2 buah buku karya dari Abu Nanda yang akan dipilihkan. Pemenang tersebut akan dipilihkan sebagai penanya terbaik dalam kajian setiap malamnya. Seperti itu. Jadi nanti silakan Kak jamaah yang ingin bertanya, nanti insya Allah akan dipilihkan oleh Al-Ustadz Farhan sebagai penanya terbaik ya, dan akan mendapatkan masing-masing 1 buku, dan kami akan memilih 2 pemenang. Dan selanjutnya kami bagi jamaah yang ingin berinfak terbaik untuk
mendukung keberlangsungan operasional dakwah online ini, disilahkan mentransfer melalui Bank Syariah Mandiri sedekahnya di nomor rekening 115-662-1376, kemudian rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 105-000-3642 atas nama Bapak Hasan Taufik, dan setelah mentransfer mohon mengkonfirmasi ke 0811. Alhamdulillah Ustadz Farhan sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Ahlan bik ya Ustadzi, Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Ustadz, pada malam hari ini kita sudah memasuki pokok bahasan baru ya di kitab yang baru ya. Betul, alhamdulillah, dan ini memang sangat tidak kalah penting ya, bagaimana menggapai keluarga Islami, menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang didambakan. Ya, ini kita ada modalnya nih ya, ternyata ada modalnya di kitab Asbab Sa'adatil Usra karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Farhan. Oleh karenanya jika sudah siap kami persilahkan waktu dan tempatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, saling menuntun di antara kita untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini sesama mereka, pada hari kiamat mereka kelak akan saling bermusuhan sesama mereka. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang saling menuntun di antara mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Juga firman-Nya di dalam hadis qudsi yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabathilina fi. Sungguh telah pasti, telah wajib cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku, saling kunjung mengunjungi dan saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri adalah nikmat pernikahan, yang dengannya terbangun rumah tangga dan Allah Jalla wa'ala berikan anak keturunan. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Merupakan dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala.
Allah Jalla wa'ala menciptakan untuk kalian pasangan hidup yang wanita, diciptakan untuknya seorang laki-laki yang memimpin, yang mengayomi dan mencintainya. Demikian pula seorang lelaki dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuknya pasangan hidup seorang istri yang menyayangi, yang mencintai dan setia, serta memberikan ketenangan jiwa untuknya. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah Jalla wa'ala menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kalian, sehingga kalian merasakan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan dunia ini dengan berumah tangga bersama pasangan hidup kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala bagi mereka orang-orang yang berpikir. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan hidup. Dan Allah ciptakan untuk kalian dari pasangan-pasangan hidup kalian anak keturunan untuk kalian. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rumah tangga adalah sebuah nikmat yang wajib kita syukuri agar Allah Jalla wa'ala menambahkan, menyempurnakan dan memberkahi nikmat ini. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan merupakan azab Allah yang amat pedih terhadap seorang hamba yang kufur terhadap nikmatnya adalah Allah Jalla wa'ala mencabut nikmat yang telah ia berikan kepadanya karena kekufurannya terhadap Allah Jalla wa'ala atas nikmat tersebut. Betapa banyak di sana orang-orang yang belum dianugerahkan nikmat rumah tangga oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan karena mereka lebih miskin dari kita. Bukan pula karena mereka kurang tampan, kurang cantik. Tetapi nikmat itu karena milik Allah Jalla wa'ala. Dialah yang memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki, dan dialah yang mengharamkannya kepada siapa yang dia inginkan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada di antara manusia yang muslim maupun yang kafir, yang tua maupun yang masih muda, yang kaya maupun yang miskin, yang lemah maupun yang kuat, melainkan ia berangan-angan, bercita-cita, dan sangat berkeinginan untuk memiliki rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang dapat menenangkan jiwanya, memberikan ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Dan ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, dengan terwujudnya kebahagiaan rumah tangga akan lahir kebaikan yang menyeluruh untuk umat manusia. Karena tidaklah kejelekan di tengah-tengah masyarakat itu terjadi, melainkan di antara sebabnya adalah rumah tangga yang tidak terbimbing dengan ilmu agama. Berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, bagi kita umat Islam yang menjadikan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman as-salaf sebagai landasan kita dalam beragama, kita tidak butuh kepada novel-novel yang ditulis oleh orang-orang barat. Kita tidak butuh kepada sinetron-sinetron Korea atau selain sinetron Korea. Dan kita membahas pembahasan ini bukan di atas dasar pengalaman. Karena pengalaman kita beraneka ragam. Perasaan kita juga berbeda-beda. Dan pandangan kita pun juga berbeda-beda.
berbicara tentang pengalaman, maka ana tidaklah lebih berpengalaman dari kebanyakan antum. Di mana ana jauh lebih muda. Ya. Membicarakan hal ini karena ilmu, saya juga bukan orang yang lebih berilmu dari antum. Akan tetapi karena kita sama-sama penuntut ilmu agama, kita tidaklah bertemu kecuali untuk saling nasihat menasihati. Maka insya Allah Ta'ala di pertemuan kali ini dan seterusnya di jadwal yang telah ditentukan, insya Allah dengan izinnya kita akan sama-sama mengkaji dan mempelajari sebuah kitab yang sangat indah. Dan walillahilham, kitab ini sudah pernah ana selesaikan beberapa kali dengan beberapa jamaah dan di beberapa tempat. Kitab yang berjudul Asbabu Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Karya Syekhuna Profesor Guru Besar Jami'ah Al-Islamiyah dan Masjid Nabawi. Dan beliau sekarang diangkat sebagai imam besar untuk Masjid Quba, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Mendengar rumah tangga bukan berarti adinda-adinda kami yang masih berstatus jomblo ya, beranggapan nggak perlu hadir. Karena ya adik-adik kami yang masih berstatus jomblo atau single senior juga pasti memiliki rumah tangga. Makanya kalau ada yang bertanya kepada antum dan antuna sudah berkeluarga sedangkan antuna belum menikah, maka jawablah, iya kami sudah berkeluarga, hanya saja belum nikah. Karena semua kita punya rumah tangga. Baik kita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena kalimat rumah tangga itu mencakup suami istri, anak, orang tua, dan orang-orang terdekat lainnya. Nah di dalam kitab ini Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala akan menerangkan kepada kita sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga yang sesungguhnya. Berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena walillahilham, Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya membahas tentang akidah, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, halal dan haram, ini wajib, ini haram, ini sunnah. Dalam bab ahkam dan ibadah semata. Tetapi Islam juga membahas tentang fikih rumah tangga. Islam juga menuntun penganutnya untuk meraih dan memperoleh rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka untuk melakukan pernikahan. Namun bukan berarti ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, kata Syekh, la na'ani an takuna al-usratu bila masyakil. Bukan berarti rumah tangga itu tidak boleh ada problematika di dalamnya. Tidak boleh ada masalah, tidak boleh ada kecekcokan dan keributan. Fa inna min tabi'ati ijtima'in nas an taqa bainahum ba'dhul munaghisat. Karena merupakan tabiat, karakteristik anak Adam ini. Kalau mereka sudah berkumpul, ada aja keributan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Apalagi rumah tangga yang besar. Wa antaqa bainahum ba'dul iskalat. Dan terjadi sebagian kecekcokan di antara mereka. Jangankan rumah tangga manusia zaman sekarang, rumah tangga Nabi, para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum saja ada kecekcokan yang manusiawi di antara mereka. Tetapi maksudnya kata Syekh, lakinna naqsud an yakuna al-aslu fil usra as-sa'adah was-safa. Tetapi yang kita maksud adalah agar rumah tangga itu benar-benar dibangun di atas kebahagiaan, kesenangan, kebersihan, di mana mereka bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka tanpa ada perpecahan, permusuhan, dan pertikaian yang dapat memutuskan tali pernikahan
yang dapat menghilangkan kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka. Nah, sehingga kata Syekh, فَإِذَا دَخَلَ الْأَبُ أَشْرَقَ الْبَيْتُ بِهِ سَعَادَةً وَإِذَا خَرَجَ انْتَظَرَ أَهْلُهُ رُجُوعَهُ. Karena apabila sebuah rumah tangga itu bahagia, tentram, dan menyenangkan, maka tatkala seorang ayah pulang masuk ke rumahnya, maka kedatangannya di tengah-tengah anggota keluarganya mendatangkan kebahagiaan untuk anggota keluarganya. Si istri senang dengan kepulangan suaminya. Dan anak-anak pun bahagia ceria dengan kedatangan sang ayah. Tapi coba kalau rumah tangga yang tidak bahagia. Kedatangan sang ayah seperti kedatangan Ya'juj wa Ma'juj bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Kedatangannya seperti kedatangan orang yang membawa kerugian dan kecelakaan. Tapi kalau rumah tangga tersebut rumah tangga yang bahagia, kata Syekh, kedatangan seorang ayah mendatangkan kebahagiaan buat anak istrinya. Wa idza kharaj intadhara ahluhu ruju'ah. Dan apabila ia pergi meninggalkan anggota keluarganya karena bekerja, mencari nafkah ataukah kebutuhan yang lainnya, maka anggota keluarga yang ia tinggalkan menunggu akan kembalinya. Menunggu akan kedatangannya, akan kepulangannya. Naqsud an yartah az-zawj bi zawjatihi wa an tartah az-zawjatu bi zawjiha. Yang kita maksud dengan rumah tangga yang bahagia adalah di mana seorang suami senang dengan istrinya, seorang istri pun nyaman, tentram dan bahagia dengan suaminya yang baik. Wa an yartahal abna'u biwalidayhim. Anak-anak pun tenang, tentram, bahagia dengan kedua orang tua mereka. Wa an yartahal walidani bi abna'iha. Kedua orang tua pun bahagia, tentram dan nyaman dengan anak-anak mereka di rumah mereka. Wa an takuna hunalika ra'fatun fil bait. Karena ada kelemah lembutan, kasih sayang dan saling cinta mencintai di antara mereka di dalam rumah tangga mereka. Tetapi apabila suatu rumah tangga tiada kebahagiaan, ketentraman dan kenyamanan di dalamnya, maka seorang suami merasa sempit hatinya karena istrinya. Si istri pun merasa sengsara dengan keberadaan suami di dalam rumah. Anak-anak juga merasa tersiksa, merasa terpenjara, resah, dan sempit dada mereka karena keberadaan kedua orang tua mereka di tengah-tengah mereka, dan juga sebaliknya. Maka kata Syekh, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh, wal ma'lum anna al-usrata mukawwanatun min aslin wa far'in. Fa asluha zawjan wa furu'uha thimaru zawaj. Al-abna'u min adh-dhukur wal inath. Dan hal yang dimaklumi bersama bahwa yang namanya rumah tangga ia terbangun dari asal dan fara', dari sumber dan cabang. Sumbernya adalah dua pasangan suami istri, dan cabangnya adalah buah dari pernikahan mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki maupun wanita. Wal ma'lum annahu idza hasalati sa'adah lil asl. Dan merupakan kaidah apabila sumbernya sudah bahagia, maka otomatis cabang-cabangnya pun akan bahagia. Maksudnya apa? Apabila pasangan suami istri mereka berdua telah bahagia hidupnya, saling merasa tentram, nyaman, bahagia, maka otomatis anak-anak yang akan datang setelah mereka juga akan bahagia dengan rumah tangga mereka. Tetapi sebaliknya, jika mereka berdua saja cekcok, sebelum mereka memiliki anak, mereka saling bertengkar, saling menyalahkan, saling berburuk sangka. Si suami merasa sempit dadanya karena keberadaan si istri di sisinya. Demikian pula sebaliknya.
mereka tidak merasakan kenyamanan, ketentraman berumah tangga di antara mereka berdua, maka otomatis anak-anak juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Ini peringatan dari Syekh bahwa jika kita ingin anak-anak kita merasakan kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan dalam rumah tangga, agar kedua pasangan suami istri menciptakannya terlebih dahulu di antara mereka berdua. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh, wal ma'lumu li kulli ahad anna kulla insan yarghabu fi an takuna sa'adatu fi baitihi. Dan hal yang dimaklumi oleh setiap orang bahwa semua orang menginginkan kebahagiaan ada di dalam rumah tangganya. Pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku kebidahan, yang muslim maupun yang kafir, semua mereka pasti menginginkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman di dalam rumah tangga mereka. Lakinna turuqan nas tanawwa'at. Akan tetapi mindset manusia berbeda-beda di dalam menilai kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Dan dalam meraih kebahagiaan rumah tangga mereka. Faminan nas man dhanna anna as-sa'adata fi jam'il mal atau fi jam'il amwal. Di antara manusia ada yang menjadikan harta yang berlimpah ruah sebagai sumber kebahagiaan rumah tangga mereka. Hammuhu takthirul amwal fa asbaha yabhathu an takthiril amwal wa ahmala usratah. Skala prioritasnya, kepeduliannya yang utama adalah mengumpulkan harta. Sehingga dia fokus mencari dan mengumpulkan harta dan mengakibatkan anggota keluarganya terabaikan. Yaghibu anhum aktsarul waqt. La yas'alu anhum. Dia tidak berada di tengah-tengah anggota keluarga tercintanya di kebanyakan waktunya. Bahkan dia tidak peduli tentang keadaan mereka. Apakah anaknya hari ini sudah makan, sudah dalam keadaan sehat, sakit, sekolah, ataukah tidak, ngaji, ataukah tidak. Hari ini anaknya sudah membaca Al-Quran ataukah belum? Anaknya sudah salat ataukah belum? Anaknya bagaimana pergaulannya? Bagaimana aktivitasnya sehari-hari dan sebagainya. Wa idza qila lahu limadza la tura'i usratak, dan apabila dikatakan kepada mereka yang tersibukkan dengan mengumpulkan harta benda untuk anggota keluarga mereka, sehingga dia mengabaikan anggota keluarganya, dan di kebanyakan waktunya dia tidak berada di sisi mereka. Tatkala dikatakan kepadanya, kenapa engkau tidak memberikan perhatian untuk anggota keluargamu? Maka dia akan menjawab, kaifa la ura'i usrati? Bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan anggota keluargaku? Wa ana ut'ibu nafsi min ajli an atiyahum bil amwal. Sungguh aku telah berjuang untuk membahagiakan mereka dengan mengumpulkan uang, harta yang banyak. Aku mengejar pekerjaan ini ke luar negeri, ke negara ini, ke negara itu. Aku pergi meninggalkan mereka berbulan-bulan dan seterusnya. Ini semuanya untuk mereka, untuk membahagiakan mereka. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa sumber kebahagiaan rumah tangga itu adalah harta. Sehingga demi mencari uang dan uang, dengan tujuan membahagiakan rumah tangganya, dan dia mengira dengan uang yang banyak rumah tangganya akan bahagia, dia meninggalkan anggota keluarganya di kebanyakan waktunya. Dia tidak berada di sisi keluarganya, di depan anak istrinya, dalam pelukan istrinya atau istri dalam pelukannya, dalam canda dan tawa bersama anak istrinya, kecuali hanya di waktu yang singkat. Sehingga kata Syekh, fala yuhaqqiqu sa'adata lahu wala li nafsihi. Sehingga jangankan untuk keluarganya, untuk dirinya saja dia tidak mendapatkan kebahagiaan.
Betapa banyak manusia yang diperbudakkan oleh uang, diperbudakkan oleh harta, mereka hidupnya terlihat sengsara. Tidak merasakan kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hatinya. Walaupun tujuan dia mencari dan mengumpulkan uang tersebut adalah untuk membeli kebahagiaan untuk dirinya dan anggota keluarganya. Tetapi karena Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad walakinnamal ghina ghinan nafs." Kekayaan, kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, melainkan dengan kekayaan dan kebahagiaan yang ada di dalam hati. Nah, bagaimana mungkin seorang suami bisa hidup bahagia, tentrama, tenang, dan bahagia hatinya, sedangkan dia berbulan-bulan tidak berada di sisi istri tercintanya, dan tidak berada di tengah-tengah buah hati dan anak-anaknya yang mungil lagi tercinta di sisinya. Ya. Walaupun uang dia banyak. Berbeda dengan orang-orang yang sering bersama anggota keluarganya. Dia berada di dalam kasih sayang, berada di dalam canda tawa bersama anak istrinya. Si istri sering berada di atas pelukan suaminya. Si suami pun sering berada di dalam pelukannya. Si istri sering berada di atas pangkuan suaminya. Sang suami juga demikian. Anak-anak sering bersundawara dengan orang tuanya. Canda tawa, bermain, bercanda. Demikian pula orang tua dengan anak-anaknya. Dia merasakan betapa akan kebahagiaan rumah tangga mereka. Walaupun mungkin jangankan mobil, ya, motor yang harga murah pun dia tidak mampu membelinya. Tetapi Masya Allah, wajahnya terlihat bahagia. Rumah tangganya bahagia, tentram, dan nyaman. Kenapa? Karena memang harta bukanlah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikian juga kata Syekh, wa minan nas man dhanna anna sa'adatal usrah fi taktsiril auladi faqat. Ada pula di antara manusia yang mengira bahwa kebahagiaan rumah tangga itu adalah dengan memperbanyak anak keturunan. Fasa'a fi taktsiri auladih lakinnahu ja'ala dzalika malhatan lah. Sehingga dia selalu berupaya untuk memperbanyak anak keturunan. Akan tetapi anak keturunan yang banyak tersebut justru melalaikan dia tatkala dia tidak memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya yang dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang dia pikirkan bagaimana dia harus punya istri satu lagi, setelah yang kedua punya istri, yang ketiga lagi, ketiga harus punya istri yang keempat. Ya, udah punya anak 10, masih bercita-cita punya anak 15. Ya, udah 15, pengen lagi punya anak yang 20 dan seterusnya. Yang dipikirkan olehnya adalah memperbanyak anak keturunan semata. Dia mengira dengan memiliki anak keturunan yang banyak, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun dia tidak merealisasikan sebab-sebab kebahagiaan yang telah dibimbing dan dituntun oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka kata Syekh, keadaan mereka yang seperti ini, seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan, alhaakumut takatsur. Sikap kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak anak dan anak keturunan atau harta benda dari pernak-pernik dunia ini telah membuat kalian lalai. Bahkan sebagian mereka anaknya belum banyak sekalipun sudah terlalaikan dari sholat sunnah, sholat wajib, bahkan dari mengaji. Bahkan anaknya baru beberapa orang. Lalu bagaimana kalau dia punya anak 10, punya anak 15, punya anak 20, anak yang baru 2 dan 3 orang aja udah jarang ngaji. Alasannya apa? Sibuk jaga anak-anak. Weekend, ini waktu liburan dengan anak-anak. Waktu wisata kuliner dengan anak-anak. Sehingga ngajinya sebulan sekali belum tentu ada. Walaupun ada belum tentu serius. Lalu bagaimana jika anak Anda 15 orang? Jika anak Anda 20 orang? Dan lebih dari itu. Mungkin untuk sholat 5 waktu aja udah gak punya waktu. Alhaakumut takatsur.
memperbanyak anak keturunan, harta benda, dan pernak-pernik dunia yang lainnya telah membuat kalian lalai dari Allah Jalla wa'ala hatta zurtumul maqabir. Sehingga ketika kalian menziarahi kuburan, di antara maknanya kata ulama tafsir, ketika kalian mati masuk ke dalam liang kubur, kalian baru sadar bahwa rupanya kebahagiaan yang sesungguhnya bukan dengan semata banyak anak keturunan, dan bukan pula dengan banyaknya harta benda belaka, melainkan dengan iman dan amal saleh. Falam tatahaqqaq lah sa'adah, maka ia pun tidak memperoleh kebahagiaan rumah tangganya dengan dia memiliki anak keturunan yang banyak, karena belum memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya yang dituntun oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Juga kata Syekh, wa katsirun minan nas dhanna anna sa'adata fi jam'il malahi fil buyut. Dan ada pula di antara manusia yang menganggap kebahagiaan rumah tangga itu adalah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang sempurna di dalam rumahnya. Anaknya butuh televisi, dia berikan televisi. Anaknya butuh gadget, semuanya diberikan gadget yang mahal. Ya, buat kolam renang. Kita bukan membahas hal itu, tidak boleh. Tapi yang kita bahas, yang saya ingatkan, kekeliruan mereka yang menganggap ini adalah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, sehingga dalam hitungan waktu yang sangat dekat mereka merubah bentuk penampilan rumah mereka luar dalam agar mereka memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan berbagai fasilitas lainnya, kata Syekh. Jam'il malahi fil buyut. Fa'ata bi usrati bi anwa'il malahi. Dia pun menyediakan berbagai hiburan untuk anggota keluarganya. Dari mulai elektronik, alat komunikasi, ya. Apakah perabotan rumah tangga, ataukah hal-hal lainnya yang dapat menghibur dan membahagiakan mereka. Yuridu an yus'idahum bidhanni. Dia ingin membahagiakan rumah tangganya menurut asumsi dia dan perkiraannya. Fama haqqaqa sa'adah. Tetapi dia juga tidak dapat mendatangkan kebahagiaan untuk rumah tangganya dengan fasilitas dan hiburan yang telah ia berikan untuk mereka dengan sempurna. Kenapa? Karena sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga yang Allah terangkan belum ia realisasikan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, sekalipun manusia memiliki harta yang berlimpah ruah, fasilitas yang sempurna, hiburan yang beraneka ragam di dalam rumahnya, permainan yang beraneka ragam untuk anak-anaknya. Apabila hati mereka belum memiliki kebahagiaan dan ketentraman, maka sumber kebahagiaan dan ketentraman yang telah mereka sediakan tersebut itu tidak akan pernah memberikan ketentraman, kebahagiaan untuk mereka. Kenapa? Karena kata Syekh, idza sa'adatu rahatul qalb wa tuma'ninatuhu wa amnuhu wa sururuhu wa zawalu humumihi wa ghumumihi wa irtiyahul insan liman yusyarikuhu hayatahu fi baiti. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya dalam rumah tangga itu adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati, kebahagiaan jiwa, hilangnya kegundah gulanaan dari hatinya, dan ketentraman seseorang bersama pasangan hidupnya yang bersamanya di dalam rumahnya. Seandainya dia orang yang kaya, dia tampan, istri pun cantik, rumah mewah, segala permainan untuk anak-anaknya tersediakan, fasilitas pun sempurna, dan berbagai fasilitas duniawi yang lainnya. Tetapi dia tidak merasakan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan di hatinya. Kegundah gulanaan hatinya juga tidak hilang. Dan dia tidak tentram, tidak nyaman dengan pasangan hidupnya. Tidak nyaman dengan tingkah laku anak-anaknya. Demikian pula mereka dengannya. Maka sungguh dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan rumah tangga.
Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di sini, di dalam hati dan jiwa seseorang. Maka kata Syekh, wa inna lis-sa'adati asbaban wa abwaban. Karena kebahagiaan itu ada sebab dan ada pula pintu-pintunya. Sanuhawilu fi hadhihi lailah tahdida ba'dhi asbabiha. Dan di malam hari ini, kata Syekh, karena doroh yang beliau berikan ini memang di malam hari saat itu, kita akan menyebutkan beberapa sebab kebahagiaan rumah tangga dan akan membuka beberapa pintu yang merupakan sumber kebahagiaan rumah tangga, dan betapa butuhnya kita ke penjelasan ini. Dan betapa butuhnya kita, kata Syekh, untuk membahas tentang kebahagiaan rumah tangga di zaman ini. Kenapa? Alladzi kathurat fihi al-mulhiyat. Karena kita sudah berada di zaman yang penuh kelalaian. Wa asbaha afradul usrah yatajihuna ila an yanghaliqu kullu wahidin minhum. Bahkan sebagian individu rumah tangga kaum muslimin, mereka tersibukkan dengan dirinya masing-masing. Mereka saling cuek dan saling menutup antara satu sama yang lainnya. Fi alamihil khas, yang ini sibuk dengan internetnya, yang itu juga demikian, yang ini sibuk dengan komputernya, yang ini sibuk dengan HP-nya dan sebagainya. Sehingga kata Syekh, wa asbahal abna'u yabta'iduna bihi an walidayhim. Mereka tinggal serumah, tetapi anak-anak tidak dekat dengan kedua orang tua mereka. Kedua orang tua juga tidak dekat dengan anak-anak mereka. Padahal tinggal serumah. Disebabkan apa? Kelalaian yang ada di masa sekarang. Dari teknologi yang ada di masa kini. Sehingga kata Syekh, wa minan nas man asbaha munghaliqan ala nafsihi biqanawatihi fahada ala qanah wa dhaka la yuhibbuha fayashtaruna lahu jihazan akhar yajlisu alaihi wa hakata. Sebagian mereka bersikap egois. Dia tidak mau berpindah dari suatu channel di televisinya, sedangkan sebagian anggota yang lainnya tidak menyukai channel itu. Akhirnya yang satu lagi membeli televisi khusus untuk dirinya. Si ayah yang gak suka dengan channel-channel yang mereka tonton dan saksikan tersebut, dia pun membeli televisi untuk dirinya sendiri. Si anak punya televisi sendiri, si ayah punya televisi sendiri di kamarnya, si istri punya televisi sendiri, ya. Cucu-cucu juga demikian. Sehingga mereka saling berjauhan dan tidak saling dekat antara satu sama yang lainnya, walaupun mereka berada di dalam satu rumah yang sama. Bahkan sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa televisi sekalipun, hanya karena HP di setiap tangan mereka. Si ayah sibuk dengan akunnya, si ibu juga sibuk dengan TikToknya, anak-anak juga sibuk dengan media sosial mereka. Masing-masing mereka tersibukkan dengan media sosialnya, dengan akun-akun pribadinya. Sehingga rumah tangga yang begitu besar, anggota keluarga yang begitu ramai, tetapi mereka tidak saling dekat. Saling tertutup dan saling menjauh antara satu sama yang lainnya. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, fataba'adatil usratu dakhila baitiha. Mereka tinggal serumah, tetapi mereka berjauhan. Sementara ada di sana orang yang tinggal berjauhan, tapi mereka saling dekat. Saling dekat dengan nilai-nilai takwa kepada Allah. Mereka sering jumpa, berarti tidak serumah. Sering ngopi bersama, sering curhat. Saling curhat sesama mereka. Saling berbagi cerita di antara mereka. Sedangkan mereka satu rumah. Satu rumah tetapi saling berjauhan, tidak saling curhat, tidak saling bercanda, tidak saling tertawa di antara mereka, tidak saling ngobrol bersama. Maka kata Syekh, fadlan an taba'udil mujtama'i fi itarihil alam. Apalagi kondisi masyarakat secara umum. Ini jika kita lihat dari sisi rumah tangga, sebagian masyarakat saja sudah seperti ini di antara mereka, apalagi antara tetangga dengan tetangganya, antara suami dengan ibu, dengan istri, istri dan suami, orang tua dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua mereka saja, mereka saling berjauhan, saling cuek, bahkan
saling bersikap egois di antara mereka, dan tidak saling dekat, apalagi antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lainnya. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa asbaha katsirun minna yash'uruna bil ghurbah fi buyutihim. Sehingga tidak sedikit dari manusia di zaman kita sekarang ini, mereka merasakan keasingan. Padahal mereka berada di dalam rumah mereka sendiri bersama anggota keluarga mereka sendiri. Seakan-akan mereka tinggal dan berada di suatu tempat yang mereka tidak saling kenal antara satu sama yang lainnya. Ya. Bahkan kebiasaan itu pun terbawa keluar rumah jemaah. Keluar rumah mereka dengan tujuan wisata kuliner, weekend. Ya. Berangkatlah mereka semobil bersama ayah, seorang ibu, ya, dan anak-anaknya. Begitu sampai ke restoran atau ke tepi pantai ataukah tempat lainnya yang mereka pergi untuk berlibur dan untuk saling membahagiakan. Begitu sampai di sana mereka saling cuek. Menu makanan pun lupa mereka pesankan. Kenapa? Karena semuanya tersibukkan dengan HP masing-masing. Yang ini sibuk dengan Facebook, yang itu sibuk dengan YouTube, yang satu lagi sibuk dengan TikTok, yang satu lagi tersibukkan dengan Instagram, yang satu lagi tersibukkan dengan shopping online, ya, dan sebagainya. Mereka duduk semeja, ya, makanan belum terpesan atau makanan sudah terpesan dan sudah terhidang, tetapi tidak tersentuh. Walaupun tersentuh, semuanya tersibukkan dengan HP-nya masing-masing dan pandangannya ke HP mereka masing-masing. Lihat kata Syekh. Ya, mereka sesama mereka dan sesama mereka saja mereka merasakan keasingan. Ya. Di dalam satu rumah yang sama, mereka saling berjauhan. Ya. Lihat rumah tangga kaum muslimin di hari ini. Sehingga kata Syekh, wa hasal al-jafaf fi ilaqati zawjaini bi ba'dihima. Sehingga tak jarang kita melihat hubungan antara kedua pasangan suami istri benar-benar kering, atau bahasa orang sekarang betul-betul dingin. Tidak hangat suasana mereka. Berbeda dengan kondisi Nabi SAW bersama istri-istrinya. Dan demikian juga para ulama salaf. Hubungan antara mereka dengan istri mereka sangatlah hangat, sangatlah harmonis. Ya. Hangat, tidak dingin. Ya. Nabi SAW mengajak ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha lomba lari dalam perjalanan pulang beliau dari perang. Ini kan perjalanan yang lelah, seseorang lelah, penat pikirannya, perjalanan yang cukup menegangkan. Bersamaan itu Nabi ya bersikap harmonis, ya, merayu, ya, dan membahagiakan istrinya. Di dalam rumahnya terkadang Nabi berada di atas pelukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tidur di atas pelukan ibunda kita atau pangkuan ibunda kita sembari membaca Al-Quran. Terkadang sebaliknya, demikian pula anak-anaknya. Nah, bahkan beliau yang membenci kita banyak ngobrol yang tidak bermanfaat setelah Isya, rela begadang demi ngobrol, ya, yang membahagiakan dan menyenangkan anggota keluarganya. Nah, lihat rumah tangga yang dibangun di atas ilmu. Ya. Rumah tangga yang sederhana dari berbagai sisinya. Dari sisi bentuk rumahnya kecil. Saking kecilnya rumah Nabi kita SAW, setiap kali beliau sujud, beliau harus menggeser kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tidak, maka tidak muat salat. Rumahnya sangat kecil. Ya. Tetapi terasa surga, lapang, dan mereka nyaman di dalamnya. Kenapa? Karena hati mereka nyaman. Mereka saling membahagiakan antara satu sama yang lainnya. Setiap individu ya memberikan kenyamanan untuk orang lain dan merasa nyaman dengan yang lainnya. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa ilaqatil walidaini bil abna. Betapa banyak anak di masa ini tidak akrab dengan orang tuanya.
tidak hangat hubungan mereka dengan kedua orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula al-ikhwah fima bainahum. Saudara kandung dengan saudara kandungnya. Hubungan mereka dingin, tidak hangat, tidak saling akrab. Jarang kita lihat orang-orang yang bersaudara kandung hari ini mereka saling ketawa ketiwi di antara mereka, saling duduk bersama, ngopi bareng, ya. Kemudian bersenda gurau di antara mereka. Jarang, kata Syekh. Walaupun mereka tidak bertengkar, kenapa? Karena tersibukkan dengan hal-hal yang melalaikan diri mereka. Seperti internet dan yang semisalnya. Sehingga kata Syekh, "Fama ahwajana ya ma'syaral fudhala ila an natahaddatsa an asbabi sa'adatil usrah." Sehingga wahai saudara-saudaraku yang mulia, betapa butuhnya kita mempelajari dan membicarakan tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini muqaddimah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Dan sebagaimana yang dikatakan, idza tala al-majlis fasyaitanu lahu nasib. Majelis itu kalau terlalu panjang maka syaitan akan datang mengambil bagiannya. Maka sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin didiskusikan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah sekali Ustaz. Ini dari mukadimah saja sudah terlihat ya, menyadarkan kita bahwa tadi keindahan-keindahan dunia hakikatnya adalah bukan kebahagiaan yang utama ya ternyata ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Ustaz, seperti biasa kita sudah memasuki di sesi kedua, dan di sesi kedua ini khusus di pertemuan pekan ini. Jadi nanti Ustaz boleh memilihkan pertanyaan terbaik, dan nanti yang dianggap pertanyaan terbaik akan mendapatkan masing-masing satu buah buku karya lupa lagi. Baik, nanti ada hadiah ya, nanti insya Allah akan hadiah dari Abu Nanda Afwan, dari buku karya Abu Nanda, dan ini akan diserahkan nanti setelah Ustadz memutuskan siapakah penanya terbaik ya. Baik, di sini baru ada yang masuk pertanyaan. Yang pertama dari Ukhti Rini di Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jika ada pasangan suami istri yang insya Allah bertakwa kepada Allah, saling mencintai karena Allah, tapi ibu dari suami berusaha ingin memisahkan suami istri ini dengan alasan ibu dari suami menuduh atau menganggap istri ini pembawa sial untuk anaknya, karena anak laki-lakinya belum terlihat sukses. Bagaimana ya Ustaz untuk menghadapi ibu mertua seperti ini? Apalagi ibu mertua suka bertanya ke peramal-peramal. Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah, tentunya ini musibah besar ya. Terkala ada di antara keluarga kita yang masih percaya terhadap ucapan dukun dan mau mendatangi para dukun, para peramal atau orang pintar menurut orang bodoh tentunya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, walaupun tukang ramalnya berjenggot, berjubah, pakai sorban sebesar ember Jepang, ya, kalau dia menebak-nebak perkara gaib, meramal, dia dukun. Dia dukun, walaupun punya pesantren, ya, pondok pesantren dengan ribuan santri. Kalau dia mengaku tahu perkara gaib, bisa menebak barang hilang, bisa menebak masa depan, mengetahui sumber-sumber sial, dia dukun, walaupun punya ribuan santri. Ya, dia dukun. Kalau orang percaya kepada dukun dan tukang ramal, maka Nabi katakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap syariat yang Allah Jalla wa Ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, maka kewajiban anti sebagai menantunya adalah menasihati dan menyelamatkannya dari musibah yang besar tersebut dengan cara yang hikmah dan ilmiah, dan tentunya anti yang lebih tahu bagaimana cara masuk kepadanya, membahas hal itu, apakah melalui suami ataukah metode lainnya. Yang ketiga, dekatkan suami dengan ilmu agama. Jangan sampai nanti suami
justru mengikuti keinginan ibunya untuk menceraikan istrinya. Karena tidak boleh seseorang menceraikan istrinya yang salihah karena permintaan orang tuanya, yang bukan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya. Oleh karena para ulama ketika ditanya bagaimana dengan hadis yang Abdullah bin Umar menceraikan istrinya karena permintaan Umar kepadanya, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjawab, kalau ayahmu seperti Umar, maka penuhi permintaannya agar engkau menceraikan istrimu. Kenapa? Karena kalau ayah seseorang seperti Umar nggak akan mungkin meminta anaknya menceraikan istrinya kecuali karena faktor agama, karena nilai-nilai agama. Artinya apa? Tidak menceraikan istri itu bukanlah sebuah ketaatan dan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, kecuali karena istri tersebut tidak salihah dan menjadi sebab dia durhaka kepada kedua orang tuanya serta bersikap zalim kepada orang tuanya. Maka si orang anti hendaknya selalu mendekatkan suami dengan ilmu agama dan terkhusus ilmu akidah, karena dikhawatirkan apabila suami nanti sempat lemah akidahnya, apalagi syaitan datang memberikan bisikan, udah taati ibumu tuh, ibumu pintu surgamu, di bawah kaki ibumu ada surgamu dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi bimbang, dan syaitan selalu meniupkan bisikan-bisikan itu. Akhirnya dia bercerai yang mengakibatkan dia justru berada di dalam berbagai keterpurukan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Yang berikutnya, perbanyaklah doa, zikir, dan terkhusus zikir pagi petang, memperbanyak baca Al-Quran di dalam rumah agar syaitan terusir dari rumah kita. Karena Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukum baitahu wa ghallaqa babahu bismillah fa inna syaitan la yaftahuhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah yang ditutup pintunya dengan bismillah maka syaitan tidak akan mampu membukanya. Kemudian juga Nabi menyatakan, apabila salah satu di antara kalian mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan biologis, dia membacakan zikir bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka anak yang lahir dari hubungan malam itu syaitan tidak akan mampu membahayakannya. Demikian juga Nabi SAW menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Apabila janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, tiada Al-Quran, bacaan Al-Quran di dalamnya, karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan Al-Quran surat Al-Baqarah di dalamnya. Nah, maka dengan ini insyaallah ta'ala sebuah rumah tangga akan terpelihara dan terjaga dengan izin Allah Jalla wa Ala. Dan yang terakhir, agar seseorang tidak serumah dengan mertua yang seperti ini, walaupun dia tetap membimbing dan memotivasi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena apabila seseorang wanita seringnya satu rumah dengan mertuanya, tak jarang terjadi kecekcokan yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi retak. Maka dia berusaha untuk tidak satu atap rumah atau satu rumah agar lebih terjaga dari sumber-sumber kejelekan agama dan dunia mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair untuk penjelasannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Anda sebutkan namanya dengan inisial SH di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum ya Ustazi. Saya seorang istri yang bekerja, mempunyai anak kembar. Suami saya bekerja menjual barang dengan cara mengantar-ngantar jika ada yang pesan. Suami saya sering ikut kajian, tapi setiap kali menasihati orang seperti orang paling hebat, dalam kurung sombong, dan kata-katanya menyakitkan hati. Bahkan jika sedang emosi sering mencaci maki saya, orang tua saya, dan keluarga saya. Selama 5 tahun berumah tangga, saya sudah 3 kali pergi dari rumah karena KDRT. Dan saat kami berkumpul terakhir kali ini, suami saya janji tidak KDRT.
Tapi suami saya sangat abai tentang nafkah. Semua kebutuhan rumah tangga 95% saya menghidupi. Beliau tidak pernah peduli dan sepertinya merasa keberatan menafkahi saya karena saya bekerja. Suami menganggap tidak merasa tenang saat bekerja karena tidak ada ketenangan hati. Oleh karena itu beliau bekerja seadanya dan ragu-ragu untuk berusaha lebih. Saya bertahan karena anak, sudah berkali-kali saya ingin berpisah tapi sering urung karena khawatir Allah tidak ridho. Saya sering sekali merasa sakit hati dengan kata-kata suami saat menasihati saya. Suami sering menganggap saya tidak pernah berkorban untuk keluarga. Saya abai kepada keluarga dan berkata ingin pergi menjauh saat kami berpisah rumah dulu. Apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Apakah saya harus bertahan atau menyerah? Mohon pencerahannya karena saya sangat butuh masukan dan bimbingan. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Baik, barakallahu fik. Yang pertama, doa dari kami semua agar Allah Jalla wa'ala memberikan kebahagiaan yang sempurna buat saudari kita yang bertanya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menggolongkan beliau dari hamba-hambanya yang sabar dan dijanjikan dengan keutamaan-keutamaannya, juga menjadikan beliau dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, barakallahu fiik. Kalau kita melihat dari apa yang diceritakan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan selain masalah cerai ataukah tidak, ya, karena itu dikembalikan ke mahkamah. Yang pertama, jika benar memang suami yang seperti yang disebutkan di atas, maka sungguh ia telah menyelisihi kewajiban utamanya sebagai suami dan telah mengabaikan tujuan utama dari pernikahan yang dengannya seorang wanita tidak tercela lagi jika dia meminta pisah. Karena para ulama menyebutkan perpisahan dalam rumah tangga itu ada tiga, ya. Dengan tiga hal. Yang pertama talak, itu dari suami kepada istri. Kedua adalah khulu', seorang istri meminta kepada suaminya untuk melepaskan dirinya dengan dia berikan kepada suaminya sesuatu dengan suatu nominalitas yang disetujui oleh suaminya. Dan itu tidak mesti mahar, ya. Baik lebih dari mahar, kurang dari mahar, ataukah nominalitas yang suaminya menyetujui. Yang ketiga adalah fasakh. Fasakh ini dilakukan oleh hakim. Ya, kalau dia berada di negara yang ada mahkamah syariat dan mengurus masalah ini, maka mereka yang selesaikan. Atau jika dia berada di negara yang bukan Islam atau tidak menerapkan hukum Islam, maka hakim dari pihak kedua anggota keluarga mereka. Mereka dipisahkan karena ya, sumber-sumber kebahagiaan rumah tangga tidak ada lagi di antara mereka, atau salah satu di antara mereka tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang menafkahi batin dan jasmani anak istrinya, ataukah sebaliknya. Ya, ini secara fikih dan secara ringkas, ya. Yang kedua, perlu diketahui bahwa apabila seseorang tetap memilih bersabar, ya, dengan dia bersabar, dia tetap bisa mempertahankan agamanya. Hanya saja mungkin dia kurang mendapatkan kebahagiaan sebagai seorang istri yang semestinya dia memperolehnya seperti wanita lainnya. Jika dia memilih bersabar karena melihat maslahat yang sangat besar untuk anak-anaknya dan dalam waktu yang terbatas, maka mudah-mudahan ya, ini menjadi pintu surga buatnya selama suaminya bukan pelaku syirik, bukan pelaku bid'ah, dan masih menjaga sholat. Karena di sana ada wanita-wanita yang Masya Allah suaminya humoris, ya, Masya Allah suaminya tampan, suaminya penyayang, dan menafkahi batin dan jasmaninya dengan sempurna. Tetapi suaminya nggak sholat. Ya, itu lebih buruk daripada punya suami yang homo tetapi sholat. Dalam Islam itu lebih buruk. Suami yang nggak sholat di dalam Islam lebih buruk
daripada suami yang homo tetapi sholat. Walaupun itu dosa yang ya kedua-duanya dosa yang seorang wanita tidak boleh lagi untuk bertahan sebagai istrinya. Tapi jika suami yang Masya Allah di atas tauhid, di atas sunnah, ya, maka ketahuilah nilai tauhid dan sunnah tidak pernah bisa ditukar dengan dunia beserta isinya. Seburuk-buruk orang yang berada di atas tauhid dan di atas sunnah, beribu kali dia lebih baik daripada orang yang tidak berada di atas tauhid dan sunnah, walaupun dia orang yang terbaik akhlaknya di sisi manusia. Nilai tauhid dan sunnah tidak bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apabila seseorang wanita melihat dia sudah bersabar dengan waktu yang lama, dia telah berulang kali memberikan kesempatan kepada suaminya tersebut, tapi suaminya tetap KDRT, suaminya malah malas kerja, ya, nggak mau bekerja, justru dia yang bekerja untuk menafkahi rumah tangganya, sewa rumah, SPP anak-anaknya, untuk makan sehari-harinya. Padahal dalam Islam seorang suamilah yang wajib bekerja. Di dalam Islam suamilah yang wajib menafkahi, walaupun istrinya seorang yang konglomerat dan dia miskin luar biasa, tetap dalam Islam seorang wanita tidak wajib memberi uang dan nafkah kepada suami. Tetap suami yang wajib bekerja dan mencari nafkahnya. Jika hal itu ya telah dia berikan kesempatan berulang kali dan dia melihat tidak mungkin lagi bersabar karena dia juga ingin memperoleh kebahagiaan sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri dalam rumah tangga, maka hendaknya dia bermusyawarah dengan anggota keluarganya dan dia pertimbangkan sebaik-baik mungkin terkait maslahat dan mafsadah untuk anak-anaknya dan anggota keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir saya ingatkan dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya solusi. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga ukti SH barusan dari Padang diberikan ketabahannya, semoga menjadi pahala untuknya. Berikutnya pertanyaan dari Ula di Jawa Barat. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya ibu mertua menuduh menantu dan orang tua dari menantu bermain dukun atau mengguna-guna anak lakinya dalam kurung suami si menantu? Padahal itu tidak benar karena sebab anaknya sempat sakit karena COVID. Demikian Ustadz. Masya Allah. Ini dari satu sisi memberikan pelajaran untuk kita semua ya agar, dan terkhusus buat adik-adik kami yang masih jomblo atau single senior, agar kalau mau menikah hendaknya benar-benar memperhatikan keluarga calon pasangan kita agar tidak dilema setelah kita berumah tangga. Nah, apalagi jika banyak ya pelaku syirik dan bid'ah di dalamnya. Nah, karena itu akan membuat kita dilema nantinya ketika menjalankan rumah tangga. Kemudian terkait pertanyaan di atas, yang pertama tidak diragukan lagi nasihat tentang sabar dalam menyikapi manusia ya. Ayat dan hadis yang membahas tentang sabar saya kira sesuatu yang dimaklumi. Dan yang berikut ya, hadis Nabi SAW, al-bayyinatu alal mudda'i, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Seorang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Maka kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dia tuduh bersumpah. Dan jika orang yang dia tuduh telah bersumpah, maka diterima sumpahnya. Nah, apabila Anda telah bersumpah mengatakan hal itu tidak benar, dan mereka pun tidak bisa mendatangkan buktinya, maka setelah itu, ya tidak usah digubris lagi orang yang seperti itu. Apalagi orang-orang yang memang suka mempercayai hal-hal yang seperti itu. Yang penting suami anti baik dengan anti. Ya, sering membacakan Al-Quran kepadanya, ya, mendekatkan dia dengan ilmu agama, mendekatkan dia dengan majelis-majelis ilmu agama. Karena ilmu agama nanti akan membimbing dan menuntun dia untuk berposisi di tengah-tengah keluarganya. Dia sebagai seorang suami untuk istrinya, sebagai seorang menantu untuk mertuanya, juga sebagai seorang anak bagi orang tuanya, sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya, dan sebagai seorang saudara untuk
saudara-saudara kandungnya. Ilmu agama akan menuntun dan membimbing dia bagaimana dia harus berdiri dan bersikap di tengah-tengah anggota keluarganya dengan tuduhan-tuduhan yang diutarakan kepada istri dan mertuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wala ilma indallah. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ummu Adin di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Walaki bimislih. Baik. Mohon nasihatnya ya Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang berlemah lembut di luar, dalam garis miring atau dengan orang lain, sebaliknya di rumah sering marah-marah, berkata-kata, sering melukai hati anggota keluarga dan bermuka masam. Padahal istri dan anak-anak sudah berusaha menyiapkan apa-apa keperluannya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang Syekh katakan di awal kajian tadi ya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada kekurangannya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada kecekcokan dan keributan di dalamnya ya. Itu sudah merupakan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Maka nasihatnya yang pertama adalah sabar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih selalu nasihatnya sabar, sabar, sabar? Jawabannya karena itu merupakan nasihat Allah dalam Al-Quran dan hadis. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, wajadna khaira 'aishina bis-sabr. Kebaikan dan keindahan dalam kehidupan kami ini kami dapatkan dengan sifat sabar. Karena kalau kita tidak sabar, maka akan retak dan hancur rumah tangga kita. Oleh karenanya Abu Darda radhiyallahu anhu berpesan dengan pesan yang sangat indah dan seringkali dinukilkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Kata beliau kepada istrinya Ummu Darda, "Idza ghadibtu ana faskuti anti, wa idza ghadibti anti fa'askutu ana, wa illa sur'an ma naftariq." Kalau aku sedang marah, mohon kamu diam dan bersabar. Demikian pula jika engkau yang sedang marah, maka hendaknya aku yang diam dan bersabar. Karena kalau tidak, rumah tangga kita akan cepat pecah dan kita akan cepat berpisah. Nasihat berikutnya kepada istri yang diuji oleh Allah dengan suami yang seperti ini di sebagian waktunya, atau terkadang sebaliknya. Hanya saja mungkin di malam ini banyak ummahat yang curhat ya. Para abaknya nggak curhat. Mungkin abak-abaknya juga nggak kalah banyak yang mendapatkan tekanan dari ibu kementerian dalam rumah tangga. Ya, hendaknya selalu melihat kepada orang yang di bawah anti. Coba lihat di luar sana betapa banyak wanita yang mungkin dunianya lebih sempurna daripada anti. Dan agamanya pun lebih sempurna daripada anti. Tapi rupanya suaminya tidak lebih sempurna daripada suami anti. Dengan itu anti akan selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man wa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadits dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hendaknya kalian selalu melihat kepada orang yang di bawah kalian. Betapa banyak wanita di sana yang mungkin lebih salehah daripada anti, lebih cantik daripada anti, lebih kaya daripada anti, dan lebih sempurna dari banyak sisi. Tetapi rupanya suaminya pemabuk, suaminya homo, suaminya ya keluar masuk diskotik, suaminya suka berzina, suaminya suka melakukan KDRT, suaminya berjudi. Lebih buruk lagi adalah mereka yang mendapatkan suaminya yang pelaku syirik dan bid'ah walaupun sholat, ya, walaupun baik dengan istrinya. Itu jauh lebih buruk lagi. Nah, maka Nabi katakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Dan jangan sekali-kali engkau melihat kepada yang di atasmu. Agar engkau tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Yang berikutnya, introspeksi dirilah. Karena yang menggerakkan, yang mengizinkan dia marah atau bersikap yang tak terpuji tersebut adalah Rabbul Alamin. Maka kembalilah kepada Allah Jalla wa'ala
yang menguasai dan mengaturnya. Bukankah kata Imam Ibnu Qayyim, jika kita diganggu oleh seekor anjing, ya, kita tidak tersibukkan dengan mendiamkan anjing tersebut, tetapi dengan memanggil pemiliknya, ya, yang akan mampu mendiamkannya. Nah, pemilik dan pencipta manusia dan jin adalah Allah. Maka kembalilah kepada Allah dan adukanlah mereka kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa yang baik, ya, yang akan memperbaikinya, ya, dengan ibadah, ya, menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Karena para ulama mengatakan man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa baina khalqih. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, yang menjaga salat tahajud, salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, baca Al-Quran, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk. Apalagi jika suaminya itu ahli tauhid dan ahli sunnah. Sejelek-jelek dan seburuk-buruk ahli tauhid, maka insya Allah hati akan lebih mudah tersentuh, ya, dengan teguran-teguran dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sebelum beranjak ke pertanyaan berikutnya, ini ada titipan pertanyaan dari panitia. Ustaz, di salah satu jamaah ini ada yang sudah punya materi PDF dari kitab yang dibahas pada malam ini, ini kitab Asbab Sa'adatil Usroh. Ini apakah boleh di-share gitu, Ustaz? Terjemahannya? Ini terjemahannya mungkin ya. Oh, Masya Allah, kalau sudah ada terjemahan bagus di-share. Sebentar. Masih bahasa Arab itu. Masih bahasa Arab, Ustaz. Masih gundul. Baik. Apakah boleh di-share gitu, Ustaz? Boleh, Masya Allah. Boleh ya. Kalau share PDF yang masih berbahasa Arab dan belum terjemahan itu mengandung sindiran agar jamaah belajar bahasa Arab. Ya kan? Betul Ustaz. Betul. Ya. Ya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, syukur jazakallah Ustaz untuk izinnya. Kami lanjutkan kembali. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cara menghadapi pasangan kita selalu salah sangka atau buruk sangka, dan cara menghadapi orang yang ingin menghancurkan hubungan pasangan kita. Demikian Ustaz, bagaimana tipsnya? Baik, kalau dikatakan selalu ya tidak baik dengan pasangan saya tersebut, saya nggak percaya. Karena kalau dia nggak baik pasti nggak mau pacaran sama dia dulu ya. Kalau dia nggak terlihat baik pasti nggak mau nikah. Kalau selalu tidak baik nggak mungkin, ya kan? Ini perlu diketahui. Iblis dan bala tentaranya itu benar-benar ambisi untuk memutuskan tali pernikahan di antara manusia. Karena dua pasangan suami istri, tatkala mereka sudah berpisah, ya, seringnya mereka berada di dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Apalagi jika mereka berpisah hanya karena perkara-perkara yang tidak mengharuskan mereka untuk pisah. Memang sebelum mereka mengambil keputusan pisah, selalu digambarkan oleh syaitan pasti setelah berpisah dia akan mendapatkan pasangan yang lebih baik, rumah kehidupan yang lebih indah, dan kebahagiaan yang lebih sempurna. Ya, sehingga mereka mengambil keputusan tersebut dengan gegabah dan ketergesa-gesaan yang mengakibatkan mafsadah yang sangat banyak untuk diri mereka, anak-anak mereka, dan anggota keluarga mereka. Oleh karena di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa bala tentara yang paling dicintai oleh iblis dan menjadi anggota yang dekat dengannya adalah mereka yang mampu memisahkan antara dua pasangan suami istri. Nah, ya. Maka hendaknya seseorang selalu mengingat kebaikan-kebaikan pasangan hidupnya tatkala ia melihat kejelekannya. Karena Nabi SAW menjadikan ini sebagai salah satu tips agar cinta, sakinah, mawaddah dan rahmah di antara dua pasangan suami istri itu terjaga dan tetap langgeng. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, la yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki, antaranya suami, membenci seorang wanita muslimah, yaitu istrinya, karena suatu kekurangan dan kesalahannya. Karena masih banyak sisi lainnya yang dapat membahagiakan atau menyenangkannya. Ini tips dari Nabi. Oleh karenanya kata para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, merupakan tip yang sangat baik dan bagus untuk melanggengkan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga kita adalah at-taghaful. At-taghaful. Ini nasihat untuk pribadi saya yang pertama kali, dan buat antum semua yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. At-taghaful. Ini petunjuk dan tips dari Nabi SAW agar sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga kita benar-benar terjaga dan tetap langgeng. At-taghaful. Ya, melupakan dan tidak mengingat setiap kejelekan dan kekurangan pasangan hidup kita. Dan setiap kali kita melihat kekurangan dan kesalahannya, kita langsung mengingat akan kebaikan dia yang jauh lebih banyak dari kekurangan tersebut. Nah, cuek dari kesalahan dan kekurangannya. Namun bukan berarti tidak berupaya untuk menyempurnakan dan meluruskannya. Nah, sebagai contoh misalkan ketika kita melihat istri kita memiliki suatu kekurangan atau jatuh ke dalam kesalahan, maka demi Allah, dengan satu kebaikannya, yaitu mengandung anak kita di dalam perutnya selama 6 hingga 9 bulan, melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya, menyusui anak kita sampai menyapihkannya, demi Allah, itu tidak pernah bisa kita bayar dengan dunia beserta isinya. Dan demi Allah, ya, kesalahan dan kekurangan lainnya yang tidak fatal tentunya, itu tertutup. Ya, mungkin dia kurang bersih, terkadang dia tidak sempat mandi, terkadang kurang di dalam memberikan pelayanan atau menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita, demi Allah. Apa yang dia lakukan untuk kita dengan mengandung anak kita selama 6 hingga 9 bulan di dalam perutnya, melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya, menyusuinya sampai menyapihnya selama 2 tahun, itu jauh lebih mahal. Dan itu sudah menutupi semua kekurangan dan kekhilafan lainnya yang datang darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula sebaliknya, seorang istri ketika melihat suaminya berada di dalam kesalahan dan kekurangan, maka petunjuk dan tips dari Nabi SAW adalah untuk mengingat-ingat kebaikan dia yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Saya dengan itu dia kembali mencintai dan memaafkan suaminya. Karena apabila pasangan hidup kita sudah terlihat jelek di mata kita, kita sudah sensitif dan tidak lagi bisa berbaik sangka dengannya, maka dengan mudah kita akan berpisah dan dengan cepat akan terjadi perceraian. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Karena tatkala perceraian telah terjadi, maka akan menyebabkan mereka mudah jatuh ke dalam zina dan berbagai penyimpangan yang lainnya. Adapun bagaimana menyikapi orang yang ingin melakukan kerusakan terhadap rumah tangga kita, maka jawabannya sebaik-baiknya sikap terhadap orang yang seperti itu adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang jelek. Yang kedua, menjauhi orang yang seperti itu. Jauhkan diri kita dan suami kita dari orang-orang yang seperti itu. Oleh karenanya, carilah lingkungan yang jauh dari orang-orang yang seperti itu. Walaupun setiap lingkungan pasti ada orang-orang yang punya sifat adu domba. Itu di setiap lingkungan pasti ada orang-orang yang seperti itu. Oleh karenanya di masa fitnah yang seperti ini, agar kita tidak memperbanyak keluar rumah kecuali untuk suatu kepentingan. Apalagi keluar rumah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Kuffa 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wa baki 'ala khati'atik." Di masa yang penuh fitnah, hendaknya engkau menjaga lisanmu. Wal yas'aka baituk, dan hendaknya engkau betah di rumahmu, bertahan di rumahmu. Engkau merasa nyaman
di rumahmu, sesempit apapun rumahmu. Karena itu akan lebih menjaga engkau dari kejelekan yang ada di luar rumahmu. Wa baki ala khati'atik, dan hendaknya engkau mentangisi dosa-dosamu. Bimbingan dari Nabi SAW yang lain yang kata para ulama adalah berusaha menciptakan kondisi yang melahirkan cinta dan saling percaya serta terbuka di antara pasangan suami istri. Sebagai contoh kata para ulama, ketika mereka membahas dan mensyarah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang menceritakan bahwa beliau dan Nabi seringkali melakukan mandi junub bersama. Beliau menyatakan kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'a. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering sekali mandi junub bersama. Kami mandi mengambil air dari suatu ember yang sama, kami saling berebut air, dan aku mengatakan sisakan untukku, sisakan untuk aku. Ya, perbuatan-perbuatan yang seperti ini yang dilakukan oleh pasangan suami istri akan melahirkan cinta, sikap saling terbuka, dan menghilangkan saling berburuk sangka di antara mereka. Yang mana mereka ya dalam hal yang seperti itu saja mereka saling terbuka, ya, di mana tidak ada batasan aurat di antara mereka berdua ketika mereka mandi ataukah yang lainnya. Nah, hal-hal yang seperti ini akan menciptakan keterbukaan dan saling percaya di antara mereka. Tapi lihat suami yang tidak menjalankan hal-hal yang seperti itu dengan bimbingan ilmu. Si suami punya HP, ya HP-nya tidak bisa dibuka oleh istrinya. Si istri punya HP, HP yang nggak bisa dibuka oleh suaminya karena ada PIN dan seterusnya. Maka jangankan suaminya keluar kota 2-3 hari. Baru keluar setengah hari saja di rumahnya si istri udah buruk sangka di rumah. Ngapain nih suamiku di luar? Si suami juga demikian. Baru 1-2 jam suaminya istrinya pergi ke kajian, dia udah mulai berburuk sangka, ngapain ini suamiku? Kenapa? Karena di rumah mereka tidak saling terbuka. Tapi apabila sunnah-sunnah Nabi yang seperti tadi diamalkan, saling mandi bersama, ya dengan tanpa ada batasan aurat dan hal-hal lainnya, maka ini akan melahirkan cinta dan sikap saling terbuka serta tidak saling berburuk sangka di antara mereka. Maka mereka akan lebih mempercayai di antara mereka daripada mempercayai ucapan orang lain. Seringnya kan rumah tangga menjadi retak, di mana seorang suami yang sudah berumah tangga dengan istrinya bertahun-tahun, demikian pula sebaliknya, hanya karena satu berita dari orang yang mungkin dia baru kenal dengannya hitungan bulan atau mungkin baru setahun, lebih dia percayai daripada ucapan istrinya sendiri atau sebaliknya. Ya, inilah menunjukkan dahsyatnya gangguan syaitan dan upaya dia untuk menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini baru mukadimah ternyata sudah mengundang berbagai pertanyaan Ustaz, dan ini sudah menyisakan 6 pertanyaan, namun waktu sudah pukul 21:44 Ustaz. Baiknya gimana Ustaz, mau dinantikan saja gitu ya pertanyaannya, atau satu lagi Ustaz boleh? Boleh satu lagi. Barakallahu fiik. Baik, ini pertanyaan dari Ukhti Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ana seorang single parent. Ada seorang yang mau menikahi Ana, seorang duda yang istrinya sudah meninggal. Dulu kita Ana meninggal dulu. Oh, istrinya yang sudah meninggal dulu. Duda ini dan almarhum istrinya berteman karena memang kita satu tempat kerja dan seperti saudara saja. Sehingga Ana merasa ragu untuk menerima karena kasihan sama almarhum istrinya. Apakah benar sikap Ana ini, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Naam, ya. Tidak dikatakan benar, tetapi dikatakan manusiawi. Baik ya. Kalau dikatakan wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami dari apa yang kita ketahui dari bimbingan agama dalam hal ini, ya, kalau dia menolak dan enggan menikah dengan lelaki tersebut karena pertimbangan itu
tentunya ini bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menikahi Ummu Salamah dalam keadaan suaminya Abu Salamah orang dekatnya Nabi. Bahkan jika saya tidak salah ingat, saudara sesusuan, ya, saudara sesusuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, ya, Hafsah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat suami yang merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mujahidin. Ya, mestinya karena dia adalah suami teman anti yang rahimahullah, anti semakin termotivasi untuk menerima lamarannya. Mudah-mudahan dengan itu ya anti bisa membahagiakannya dan menjadi sebab dia dapat menikmati nikmat Allah yang Allah halalkan dan terjaga dari syahwat-syahwat yang haram, serta dapat merawat anak-anaknya yang sudah menjadi seperti anak anti sendiri sebelumnya ketika almarhumah masih hidup. Naam, barakallahu fik. Adapun nanti bagaimana di surga, ya nggak perlu khawatir. Di dalam surga itu Allah mengatakan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu terdapatkan nikmat yang setiap nikmat yang diinginkan oleh jiwa dan kelezatan mata. Dan tidak ada lagi kedengkian dan kecemburuan di antara mereka. Jangan sampai khawatir nantilah. Kan Ustaz, istri seseorang di dalam surga adalah istri pasangan dia yang terakhir di dunia ini. Kalau saya istri dia yang terakhir, berarti kawan saya yang sudah meninggal itu nanti di surga nggak bisa lagi jadi istri beliau dong. Ya, ukhti. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Penduduk surga itu di hari kiamat Allah bersihkan dan Allah keluarkan dari hati-hati mereka rasa kecemburuan. Mungkin di dunia ini seseorang akan merasakan kecemburuan tatkala dia dipoligami, dan itu menjadi sesuatu yang memberatkan dirinya. Tetapi berbeda dengan surga Allah Jalla wa Ala. Di poligami di dunia ini mungkin menjadi sebuah ujian baginya. Tetapi di surga, ya semua penduduk surga itu, lelaki di surga itu poligami. Baik anti menikah dengan suaminya ini ataukah tidak. Seandainya suaminya ini penduduk surga, dia tetap poligami di dalam surga. Karena Allah Jalla wa Ala akan memberikan bidadari yang banyak untuk penduduk surga. Sampai mereka ada yang diberikan 70 bidadari. Di antara mereka ini juga ada yang diberikan lebih kurang dari itu. Nah, barakallahu fik. Ya, artinya jangan sampai nanti malu kalau jumpa di surga, kok anti mau nikah dengan suami saya? Anti, tega amat sih. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Penduduk surga itu mereka saling bersaudara di antara mereka dan tidak ada lagi kedengkian dan kecemburuan di hati mereka di antara mereka. Terima lamarannya jika dia adalah seorang laki-laki yang bertauhid kepada Allah di atas sunnah. Mudah-mudahan ya dengan dia menikahi anti, anak-anaknya akan lebih bahagia, anti pun bisa bahagia, dia bisa bahagia dan saling bisa menjaga antara satu sama yang lainnya dari syahwat-syahwat yang Allah haramkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan pasangan hidup yang layak dan saleh untuk anti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah ada 6 pertanyaan yang sudah disuguhkan. Mohon memberikan masukan kepada kami Ustaz, kira-kira pertanyaan manakah yang pertanyaan terbaik menurut Ustaz. Setelah itu kita tutup dengan doa untuk menutup kajian majelis ini. Tafadhol Ustaz. Berapa maksimumnya? 2 saja Ustaz. Karena hadiahnya cuma ada 2. Masya. Pertanyaan yang pertama dan yang terakhir. Pertanyaan yang pertama dan terakhir. Baik, pemenangnya itu ya. Baik. Kemudian kita, maaf, mungkin Ustaz berkenan untuk menutup kajian ini dengan doa Ustaz. Tafadhol. Baik ya, saya akhiri di majelis yang mulia ini dengan
firman Allah Jalla wa'ala di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau semangat beribadah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di sini ataukah majelis yang lainnya, agar kembali mengumpulkan kita di hari kiamat kelak di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan.